bermimpi, banyak kupu-kupu yang indah terbang di taman. Widuri sampai terpana melihat kupu-kupu itu. Warnanya lucu banget. Asin banget ya warnanya. Mutia, sini deh. Ada apa? Aku punya sesuatu. Sesuatu apaan tuh? Tebak dong isinya apa? Bunga? Bukan. Daun? Bukan. Batu? Duit? Jangan-jangan isinya cacing lagi. Kan? Mau lihat? Boleh. Nih. Kok Mutia lari terpontang-panting begitu sih? Tolong! Tolong! Hah? Mutia? Ada apa? Kamu kenapa? Aku mimpi ya? Mimpi dikejar hantu? Enggak. Aku takut sama kupu-kupu. Barusan aku mimpi dikejar kupu-kupu. Hah? Kamu takut sama kupu-kupu? Beneran? Kamu jangan ngeledek gitu dong. Aku tuh beneran takut banget sama kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik gitu bisa bikin kamu takut? Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Soalnya aku takut. Yah, Delon tampaknya punya ide tuh setelah mendengar rahasia Mutia. Jason. Kebiasaan nih. Apa aku kerjain aja kali ya? Kebakaran! Mana kebakarannya? Mana? Ih, kamu ngerjain aku ya? Iyalah, orang kamu main game terus. Mana pakai ginian lagi? Gak denger kan suaraku? Iya, maaf. Kamu ngapain kesini? Aku mau nanya, kamu udah dapet undangan ulang tahunnya Mutia belum? Dapet, tapi kan nanti sore. Iya, aku tahu. Tapi kamu udah beli kado belum? Aku ada ide nih. Ide apaan? Mau beli kado? Tuh kan Kidos, Delon punya ide. Gimana? Keren gak idenya? Istimewa nih. Emang apa istimewanya kupu-kupu? Jangan berisik. Ada apaan? Kan aku bilangin kalau Mutia itu takut sama kupu-kupu. Lucu, Mutia kok takut sama kupu-kupu? Udah deh, kamu ikutin instruksi aku aja. Nih, bayangkan gimana hebohnya si Mutia pas buka kado dari kita. Tapi kasihan kupu-kupunya. Kamu ngapain kasihan sama kupu-kupu? Nanti juga ada lagi. Kalau kupu-kupunya mati gimana? Ayo. Nanti lepas sendiri, udah. Gak usah dipikirin. Gimana? Idenya bagus gak? Sebaiknya kalian batalin deh niat kalian. Yang namanya pesta ulang tahun itu kan harus dirayain dengan gembira. Bukan malah bikin heboh sampai bikin Mutia ketakutan. Udah deh, kamu gak usah ikut campur. Suka-suka kita, ya gak Jess? Males temenan sama Jason. Cara pulangnya lemot. Udah, kamu gak usah mikirin Delon. Tuh anak emang selalu cari gara-gara. Aku kan mikirin kupu-kupunya, bukan mikirin Delon. Tahu ah. Loh. Kok pada sebel sih sama Jason? Oh, jadi Mutia itu takut sama kupu-kupu. Tapi Delon malah mau ngasih kado kupu-kupu. Aduh kupu-kupu. Sebentar, kalau Delon mau ngasih hadiah kupu-kupu, kupu-kupunya taruh di mana ya? Taruh
Di mana Di ya? dalam kotak? Botol? Kira-kira di mana? Apa jangan-jangan? Mm-mm. Apa jangan-jangan? Di mana? Apa? Nggak tahu. Ya udah deh. Sebelum kita lanjut ke cerita tadi, Kak Ya. Ojan mau mendongeng dulu ya. Wah, ini dia yang ditunggu. Oke, Kidos di rumah juga sudah siap mendengarkan cerita. Sudah? Ceritanya tentang seorang anak laki-laki dan sebuah botol. Nah, Wah. pada suatu hari ada seorang anak laki kecil yang sedang bermain di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya ada hutan. Dan tiba-tiba anak laki-laki itu mendengar suara berteriak minta tolong. Teriakannya gini. Tolong! Tolong! Anak itu kaget dong. Terus dia bilang, "Hei, aku mendengar ada suara teriakan minta tolong. Suaranya berasal dari dalam hutan." Karena dia anak yang baik dan dia pemberani, dia lalu mencari sumber suara, masuk ke dalam hutan. Dan ternyata Ternyata suara itu berasal dari sebuah botol kaca beling yang tergeletak di sela-sela rerumputan di bawah sebuah pohon besar. Botolnya bisa bersuara? Iya. Dan setelah anak laki-laki itu mendekatinya, Ilmi, Kidos, ternyata di dalam botol itu ada seorang laki-laki sekecil cicak sedang berteriak-teriak minta tolong. Jadi di botolnya ada isinya? Iya. laki-laki sekecil Sekecil cicak dan dia bilang, Tolong keluarin aku dari sini ya. anak laki-laki itu bilang gini, Oh, ternyata kamu yang berteriak minta tolong. Aku keluarkan nggak ya? Iya dong, iya dong. Jadi bingung ya. Oh, ya sudah, aku akan menolongmu. lalu dia buka sumbat tutup botol itu. Dan setelah botolnya terbuka, botolnya jatuh, bergerak-gerak, dan laki-laki sekecil cicak itu keluar merangkak dari dalam botol. Dan setelah dia keluar, dia meregangkan tubuhnya. Lalu yang tadinya sekecil cicak, laki-laki itu mulai membesar, 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 sampai sebesar anak kecil. Lalu membesar lagi, membesar lagi, membesar lagi, sampai sebesar orang dewasa. Dan membesar lagi, membesar lagi, membesar, 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 membesar. Sampai setinggi pohon paling tinggi di hutan itu. Itu apa? Dia raksasa. Hah? Kalian kaget ya? Iya. Dan tahu nggak? Ternyata laki-laki itu suaranya juga menjadi besar. Dia bilang gini. Hei anak kecil, tahukah kamu? Aku sudah terkurung di dalam botol ini selama 100 tahun. Dan sekarang aku lapar. Anak itu tidak takut, Ilmi. Dia malah melihat ke raksasa itu dan berkata, Terus? karena kau ada di sini, maka kau yang akan jadi makan siangku. Kok gitu sih? Takut. Takut ya? Padahal anak itu kan baik ya? Iya. Tapi raksasanya malah jahat. Kata anak itu, dia maju selangkah, dia tunjuk wajah raksasa itu dan dia berkata, Hei, itu tidak adil. Aku sudah mengeluarkanmu dari dalam botol, tapi kamu malah mau memakan aku. Tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan, ya kan? Berani sekali. nah, tapi raksasa itu berkata begini, kau masih kecil, kau tidak tahu apa-apa. Semua manusia melakukan itu. Semua manusia membalas kebaikan dengan kejahatan. Bener nggak Ilmi? Enggak kok. Bener nggak? Nggak tahu, masa sih? Kidos bener nggak ya? Anak itu juga tidak percaya, dibilang gini, Hei, aku tidak percaya. Aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya yang aku tahu manusia selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Iya. kalau kau tidak percaya, mari kita bertanya kepada yang lain. Kalau kau benar, aku akan melepaskanmu. Tapi kalau aku yang benar, kaget ya? Maaf ya. Lalu mereka berdua berjalan mencari sesuatu yang bisa ditanya dan sampailah di sebuah sungai. Anak laki-laki itu bertanya kepada sungai. Kata dia gini, Sungai, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Aku sudah menolong raksasa besar ini keluar dari dalam botol. Tapi dia malah mau memakan aku. Bukankah tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan? Ya betul.
Lalu, Terus sungainya jawab. iya sungainya jawab. Gimana? Kata sungai begini, aku sungai selama ini baik kepada manusia. Aku memberi manusia air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk mengairi sawah mereka. Tapi manusia membalas kebaikanku dengan melempar sampah ke sungai. Iya Bener sih. nggak? Iya sih. Betul. Kau jangan Ya. ngagetin. Betul kan? Iya. Manusia membalas kebaikan dengan kejahatan. Bener nggak? Masa sih? Tapi iya, aku pernah lihat ada yang buang sampah sembarangan Nah, ke sungai. iya. Tapi mereka masih tidak percaya. Sungai menyuruh raksasa dan anak kecil itu bertanya kepada kakaknya yang lebih tua namanya Gunung. Lalu mereka naik ke atas gunung. Sampai di gunung, anak kecil itu berkata lagi hal yang sama. Kata dia, aku sudah menolong raksasa besar ini keluar dari dalam botol Gunung. Tapi dia malah mau makan aku. Bukankah tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan? Iya. Tahu nggak Gunung jawab apa? Nggak tahu. Nih Kidos di rumah. Gunung bilang gini kata dia. Aku selama ini sudah baik dengan manusia. Aku memberi mereka kayu dari pohon-pohon untuk menjadi rumah dan jembatan. Iya. Aku juga memberi mereka pasir, tanah, dan hasil tambang. Tapi manusia membalas aku dengan menggunduli pohon sembarangan. Iya juga ya. Tapi aku tidak bisa menilai siapa yang benar dan salah sebelum aku melihat kejadian semula. Kok bisa raksasa besar masuk dalam botol? Iya. Iya. Kata raksasa itu gini. Oh baiklah, supaya kamu bisa memutuskannya dengan adil Gunung, aku akan memperlihatkannya. Aku bisa masuk ke dalam botol, lihat ya. Maka raksasa yang setinggi pohon tertinggi di hutan itu meregangkan tubuhnya dan mulai mengecil sekecil orang dewasa, lalu mengecil lagi sampai sekecil anak kecil, lalu tambah mengecil sampai sekecil seekor cicak. Lalu dia masuk ke dalam botol dan berkata, Aku sudah di dalam botol. Tuh bener kan aku bisa masuk dalam botol? lalu kata gunung itu, oh betul, tapi kenapa kamu tidak keluar sendiri? Oh, kata anak kecil itu, karena ini gunung tadi botolnya ada tutupnya. Ini tutupnya. Tadi posisinya gini. Pluk. Nah, makanya gunung raksasanya tidak bisa Ditutup lagi. tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Ternyata anak kecil itu baru sadar gunung sedang menolongnya. Dia selamat dari raksasa itu. Tapi hari itu dia jadi sadar bahwa selama ini manusia berbuat salah. Karena membalas kebaikan dengan kejahatan, dengan keburukan. Harusnya manusia membalas kebaikan dengan Kebaikan. dan selalu menyayangi ciptaan Tuhan. Ada sungai, ada gunung, apalagi ciptaan Tuhan yang Laut. laut, apalagi Ada pasir. ada pasir, Ada hewan di hutan. ada hewan-hewan, semuanya tumbuhan, semuanya harus disayangi. Iya. Kamu sayang nggak sama semua makhluk ciptaan Tuhan? Sayang dong. Kau jangan percaya. Nah, Kidos di rumah juga kan? Nah, sekarang waktunya kita lihat kelanjutan cerita tadi. Delon dan teman-teman, yuk. Ayo. Seru ya ulang tahunnya Mutia dirayain di sini. Iya dong, sekali-sekali. Bosen, utahnya dirayain di rumah atau di kafe gitu. Berarti sebelum kita tiup lilin, kita main game dulu dong. Iya dong, biar rame kita main games dulu. Gamenya apa? Ayam-ayaman. Ayam-ayaman? Mainan apa itu? Iya, aku gak pernah denger loh. Itu tuh mainan mama aku waktu masih seumuran sama kita lah. Mama kalian mungkin juga tahu waktu camping keluarga. Aku diajarin main sama mama, terus sama sepupu-sepupu aku. Pokoknya itu seru banget. Tiba-tiba, Widuri datang mencari Delon ke sisi taman, tempat di mana ulang tahun Mutia diadakan nanti. Kamu lihat Delon nggak? Enggak tuh. Aku udah nyari dia sekeliling taman nggak ada. Tumben kamu cari Delon. Aku duluan ya mau nyari Delon lagi.
Dadah. Nih. Waduh, Delon ngapain tuh? Dapet nih. Nih, tar dulu. Jangan terbang, jangan terbang. Jangan terbang. Sini dulu. Oke, lumayan nih kupu-kupunya. Nih kupu-kupu ini yang bikin ulang tahunnya Mutia nanti sore jadi heboh. Delon, kok kamu jahat banget sih? Kasihan Mutia tahu. Awas ya, kalau kamu kasih tahu ke Mutia sama anak yang lain. Aku gak bakal bilang ke siapa-siapa kok. Asal kamu batalin niat kamu itu. Kasihan kupu-kupunya. Dia kan makhluk ciptaan Tuhan juga sama kayak kita. Kamu sama aja kayak Jason. Ngapain coba kesian sama kupu-kupu? Nanti kan juga ada lagi. Kupu-kupu kan gak mengganggu, Delon. Justru ngasih banyak manfaat untuk kita. Buat siklus kehidupan dengan menjadi agen penyerbuk tanaman. Dan tanaman itu bisa tumbuh menghasilkan biji dan buah. Kamu kayak bu guru aja. Udah deh, gak usah ngajarin aku. Tapi awas ya kalau sampai Mutia tahu. Di sisi lain, Jason menghampiri Widuri yang sedang duduk di kursi taman. Kesel deh sama Delon. Selalu aja nyari masalah. Kak Widuri, Apa? Kak Widuri kenapa? Kayak dibikin kesel ya? Temen kamu tuh si Delon. Keselin banget. Oh, Delon. Kenapa emang? Lah, bukannya kamu tahu kalau dia mau ngerjain Mutia di hari ulang tahunnya? Gimana ya caranya biar kita bisa gagalin rencananya? Aku ada ide. Apa? Emang kamu bisa punya ide? Mikirnya aja lama. Ya udah, kalau Kak Widuri gak mau denger ide aku. Kan kamu belum kasih tahu idenya apa? Apa idenya? Apa? Saatnya merayakan ulang tahun Mutia. Yeay! Semoga rencana jahat Delon dibatalkan ya Kidos. Makasih teman-teman kadonya. Sama-sama Mutia. Oh, ini Mutia kadonya. Makasih Delon. Selamat ulang tahun ya. Ya. Bawa dong kadonya. Kamu kenapa? Ya udah, kita main games dulu ya. Apa tuh? Ayam-ayaman. Ayo. Grup. Nih. Sama kamu deh. Iya. Oke. 1, 2, 3 mulai. Ya bener gitu kan? Satu lagi. Yuk. 3, 2, 1. Padahal baru maju loh. Sedih aku. Jadi Mutia menang. Gak apa-apa yang ulang tahun harus menang. Iya, benar. Mutia. Iya, Bang. Wah, Widuri mengganti kado dari Delon dengan kotak lain. Enggak, rupanya terpaksa banget. Ya. Saatnya menyanyikan lagu ulang tahun buat Mutia. Happy birthday to you. Aye, aye. Happy birthday to you. Aye, aye. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aye, aye. Yeay! Kasih. Boleh kan? Mutia, buka kadonya dong. Boleh. Ya. Kado dari Delon nih. Jarang-jarang loh Delon datang ke ultaku. Kira-kira isinya apa ya? Gimana kalau Delon yang ngebukain kadonya buat aku?
Boleh? Boleh. Buka ya. Ya, dia yang takut. Dan lo ngapain ngasih aku laba-labaan kayak gini ya? Malah dia yang takut. Lucu banget deh. Aduh. Kok bisa sih? Kadonya berubah jadi laba-laba. Pasti ada yang ngerjain nih. Siapa ya? Sebaiknya kalian batalin deh niat kalian. Yang namanya pesta ulang tahun itu kan harus dirayain dengan gembira. Bukan malah bikin heboh sampai bikin Mutia ketakutan. Udah deh, kamu gak usah ikut campur. Suka-suka kita, ya gak, Jess? Males temenan sama Jason. Cara orangnya lemot. Oh, pasti Widuri sama Jason. Gak mungkin lah. Kan Widuri sama Jason gak berani ngerjain aku. Aduh, kena batunya deh. Tuh kan Delon kena batunya. Iseng banget. Kupu-kupu itu kan makhluk Tuhan ya. Jadi nggak boleh ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples gitu. Iya, betul banget Ilmi. Kalau sayang sama kupu-kupu bukan ditangkap, tapi dibiarkan bebas. Iya. Karena dia tempatnya bukan di botol kan. Iya. Kita harus menyayangi ciptaan Tuhan. Nah, waktunya cukup ya. Ya. Iya, kita harus pamit dan Lagi ketemu dong. lagi. Hah, lagi? Iya lagi. Nanti ketemu lagi besok. Kering-kering ada cerita. Itu di Fun Planet. Hanya di Fun Planet. Dadah. Kamu udah beli kado belum? Aku ada ide nih. Ide apaan? Mau beli kado? Bentar. Kita main games ayam-ayaman yuk. Ayo. Yuk, let's go. Nah, dari tadi aku Nah, udah selesai dongeng. Sekarang waktunya kita lihat kelanjut. Jangan-jangan isinya Apa? kupu-kupu. Bukannya dia takut kupu-kupu. Hah? Kok gua ke situ sih? Sorry.